Lagu Indonesia Raya dulu sebelum bukan. Ya. Ayo berdiri semua dulu Indonesia Raya. Ya, tegar dulu Indonesia Raya. Apa-apa juga berdiri. Apa-apa berdiri dulu Indonesia Raya. Iya, baris. Baris. Ayo sini. Kumpul di sini dulu. Kumpul di sini dulu aja. Ya, ada belakang anak kita. Ayo belakang. Ayo yang lain, ayo nasionalismenya ya. Ya, kalau nggak ada Indonesia Raya kita nggak bisa lomba hari ini ya. Kalau nggak tercipta lagu Indonesia Raya, bukan karena perjuangan dari para pahlawan kita nggak bisa lomba hari ini. Ya, semua berdiri. Ya Allah berdoa. Ini kan cipta atau berdoa? Ini enggak cipta. Berdoa selesai. Dan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan langsung menyanyikan lagu 17 Agustus. Dalam posisi siap ya? Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari mantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di lambung badan. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Macam-macam gaya kan. Salah, tapi hati-hati. Lompat. Kita balap. Ya.
Pecah. Untung nggak keinjak apa? Jalan. Satu, dua, tiga. Ayo. Ya, itu habis tuh gimana? Ayo terus. Mulai rusuh. Rusuh. Nah, ini lagi-lagi kameramen kena kayak tahun kemarin loh. Bunda Neni kelakuan Bunda Neni nih. Pulang. Dadah dulu, dadah. Nah. Di tempat Zaki kembali jadwal belajar ya, Zaki belajar musik terapi. Besok sekolah. Hari ini sekolah musik dulu. Sore ini kita belajar musik terapi ya. Di luar. Ah, ini Zaki udah ditolongin sama mamanya. Kopi. Etos ngopi sama Om. Punya kue.
okase ketukan segitu betul. Okase variasi ya sekarang. Yang pertama tuh we baby will love you. Waktu gitarnya masuk itu nanti variasinya berubah. Kasih contoh dulu ya. Nah, ini pas masuk variasi nanti pas ada itu kan pertama hanya vokal sama drum ya, perkusi ya atau drum ya. Itu begitu musiknya masuk pas gitar ya begini. Ya, waktu mau masuk gitar ini, awalnya kan vokal dulu, anggap aja ini satu bar sebelum masuk gitar. Oke, mulai lagi, ayo. Rumah Mbak Ana sama Nyonya, ini tak video juga Nyonya. Video sambil video, foto-foto video nih ya. Nah, ini rumah Mbak Ana. Mbak Ana ini teman kita, sesama wartawan ya. Beliau wartawan Global Jateng sama Global apa? Global Jatim masalahnya. Nah, ini. Tadi saya nggak video, nanti pas masuk ke rumahnya ini unik ya. Nggak masuk ke apa gunung. Naik turun jalannya. Kak waktu tinggal di Manado dulu orang tua kita jalannya kayak gini. Ini tanaman apa, Mbak? Sayur kah ini? Bukan. Selamat malam. Ini super gitu loh. Oh, ada foto kucing. Mas Pinara. Nah ini, oke. Hotel. Oh, ini langsung disambut pizza ini sama Mbak Ana. Nah nih, ini kayaknya suka karaokean juga nih. Lagu Cafe 2025 tulisannya. Tunggu teleponnya kok enggak telepon berarti enggak kesasar iki ya. Iya. Enggak, untuk Google Map-nya genah. Biasanya Google Map enggak genah kadang-kadang. Iya. Makane. Nah, paling hujan-hujan gini. Nah, ini belum kita ngobrol sudah dikasih hidangan sama Mbak Hana. Ini masak sendiri, Pak? Masak sendiri. Oh ya. Ini hawanya di sini dingin enak loh ya sebetulnya ini kan cuacanya ini memang masih suasananya di kampung ya Pak ya Pak. Ya bukan kampung sebetulnya perumahan pemirsa. Perumahan Citra Pesona. Perumahan Citra Pesona Buring Raya. Tapi masih banyak pohon-pohon enak nih, makanya sejuk. Ya, kebetulan habis agak gerimis tadi. Kita di sini kita makan dulu baru kita ngobrol-ngobrol, oke, Mbak Ana ya. Oke. Kita makan dulu. Pengen yang HP-ku nih. Pakai HP nyonya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam cangkuran teras melodi. Saya sekarang berada di rumahnya Mbak Hana. Ya, ini dari komunitas kita. Komunitas anti bullying, anti pelecehan kepada anak-anak dan wanita. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya. Habis makan gitu tadi barusan pemirsa, masuk langsung dikasih disuguhin masakan apa tadi namanya, urap-urap Ya, khas-khasnya khas Jawa. khas Jawa ya. Masakan kampung. Ya, masakan Orem-orem itu khasnya Malang loh. merem-merem. Iya. Oh ya seperti kayak kuning-kuning kare mirip kare ya. Iya. Itu Itu orem-orem namanya. warem-warem ya. Biasanya kalau orang Jawa Selamatan ada orang-orang, ada urap-urap, ada kayak ya goreng-gorengan seperti kayak tadi itu ada udangnya, ada seperti itu misalnya. Sudah kenyang ya, ini sambil minum, sambil minum dulu ya. Ayo pizzanya Habis dimakan makan dulu. dulu ya. Misalnya nanti habis ini sambil santai. Iya. Arah ke sini tadi lumayan agak Gimana Mas jalan? mengerikan jalannya. Jalan masuk seperti kayak kayak gunung ke atas. Iya. Kayak hutan pemirsa, tapi ternyata di dalam sini ada perumahan ya, perumahan luas sekali, jadi banyak perumahan di sini dan
masuk ke perumahannya juga naik turun ya. Saya ingat waktu saya tinggal di Manado dulu orang tua, perumahannya juga naik turun gitu. Seperti ini Mbak, mirip. Ya cuman di sini masih banyak pohon-pohon, sejuk ya. Kapan-kapan kita buat acara bakar-bakar di depan rumah Mbak. Nah, ini keren ya. Iya, enak di sini Iya. kalau kita menikmati udara yang sejuk dan pemandangannya masih Asri. asri ya, Iya, jadi tidak membosankan. Ya, jadi kalau siang kayaknya asik di sini. Ini tadi, ini kita nih sambil membahas sesuatu pemirsa, karena kita nggak jadi ke lokasi tempat yang akan kita datangi. Kebetulan ada kasus yang pernah heboh di Malang, walaupun nggak sampai viral seviral-viralnya, karena memang nggak semua media memberitakan dan nggak semua medsos memblow up itu ya. Jadi kasusnya ini seperti nggak begitu viral ya Mbak ya. Ya karena memang sengaja ditutupi Mas. Nah, sengaja tutup. Ya kan Ya. ya. Ya, Kalau ternyata kita hari- lihat dari awal itu Betul. kelihatan sebenarnya. Jadi dari hasil putusan sidang hari ini, ternyata menurut kita sebagai dari komunitas anti bullying dan anti pelecehan kepada anak-anak dan wanita, itu kok sepertinya kurang memenuhi rasa keadilan. Tetapi bagaimana tidak lanjut dari korban dan pengacaranya, mungkin hanya mereka yang lebih berhak ya. Jadi kita hanya mengawal kasusnya, kalau mereka ternyata menerima ya sudah, mau gimana Mbak ya. Ya, tapi saya dari yang memang benar-benar peduli ke anak ya, itu seakan-akan apa ya, dalam kasus ini kita mau berjuang tetapi kita dicekal ya, seperti Dicekal, itu iya, kayaknya ya. Tapi pada intinya kita tidak berhenti sampai di sini. Kita akan tetap nanti bagaimana cara kita untuk menguak masalah itu Mas, jangan Iya. didiemin loh itu. Iya. Istilahnya kalau anak kita di apa ya, itu sesuatu yang sampai masuk rumah sakit jiwa itu enggak ini loh. Iya, Saya bukan hal sebagai sepele seorang ya. ibu ya, jangan sebagai seorang ibu tapi kita melihat dalam kasus ini seakan-akan tenang aja, santai Iya, gitu, iya. dapat uang. Iya, iya. Nah ini yang bahaya di situ Mas, gitu. Jadi kita jangan diam sampai di sini. Kita harus memang apa ya istilahnya, kita membela anak bangsa. Jadi enggak harus berhenti karena itu sudah selesai dengan haknya pengacara. Itu enggak bisa Mas, enggak bisa. Karena ini kalau memang betul yang kita dengar desas-desus bahwa ada uang yang masuk ke korban. Nah ini maksudnya apa? Kita harus jelas Ya, ini. karena sementara ini tadi kita nggak jadi ke sana ya untuk konfirmasi. Jadi mungkin kita belum tahu pastinya Mbak Ana ya. Iya. Jadi kan ini kan karena dari kabar beberapa orang sekitarnya ya, sekitar korban itu ada kok seperti ada. Tapi menurut pengacara tadi uang restitusi Mbak bilangnya. Restitusi itu kalau sudah diputuskan restitusi itu diterima atau tidak itu kan nanti dengan putusan terakhir itu penjelasannya Ya, setelah Mas. dok palu baru Iya. ada. Itu Oh ya. berarti restitusinya dikabulkan, Dikabulkan, berarti ya. uang itu Ya. diterima. Sidang Dan itu pun, restitusinya sudah memang sebelumnya ya. Sudah. tapi kan Tet- baru temuan- tadi ini ya, keputusannya. keputusan, ya. Tapi kalau restitusi dibayar di depan itu bukan restitusi Iya, Mas, iya. sogok itu namanya, Sogok, iya, sogok iya. menyogok Iya. itu. Dan Beda kan? itu ada hukumnya Mbak ya, ada hukumnya ya. Ini ya kita konsultasikan ke yang lebih tahu ya, Iya, iya. nanti bagaimana baru kita Iya. ingin tahu yang pasti untuk sampai hari ini kita mendengar itu kita ingin tahu juga Iya. ya. Kebetulan ini pemirsa dari tim kita kan juga ada seorang pengacaranya juga dan yang lebih mengerti masalah hukum Mbak ya. Iya. Nah, itu pun kita tanya sama beliau, tapi beliau hari ini nggak bisa datang Iya. ngobrol-ngobrol di sini. Ya, jadi ini untuk pengetahuan edukasi ke pemirsa juga ke masyarakat luas dari obrolan kita mungkin bisa ditarik ilmu sedikit atau manfaat untuk pemirsa biar tahu kalau ada kasus seperti ini harus seperti apa gitu. Iya. Dan nggak boleh seperti apa. Terus perlu pemirsa juga tahu bahwa kita di sini kita bekerja sosial karena kita peduli kepada anak bangsa. Iya. Kita tidak mencari keuntungan karena kebanyakan korban itu adalah orang susah. Iya, iya. Jadi susah mencari keadilan, susah mencari dukungan. Iya. Kalau tidak kita siapa lagi Iya. seperti itu. Kebanyakan cuman ini yang saya anehkan Iya, iya. ini ya, kok tidak sesuai dari awal, seakan menggebu-gebu kita yang semangat, kita cari solusi bagaimana, ternyata kok cuman dengan hukuman yang tidak seimbang Iya, dengan iya. apa yang diterima oleh anak-anak bangsa ya, sampai ada yang stres,
bahkan sampai semuanya itu kebanyakan mengarah ke jadi bencong loh. Iya, tadi. Ini ngeri loh, betul-betul Karena ngeri. korbannya anak laki-laki pemirsa. Pelakunya itu bapak-bapak ya. Beliau juga salah satu perangkat perangkat di desa gitu loh, di RW-nya korban itu seperti itu. Terus ini Mbak, ini beralih ke masalah lain tentang Iya. kasus pembulian dan pelecehan anak dan wanita. Ini tadi dari salah satu tim kita ya, Mbak Esti ya, seorang pengacara ya. Itu juga ada kasus lain Pak. Ya, coba bisa Banyak. diceritakan Pak. Jadi banyak sekali pemirsa ternyata kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan wanita. Dan rata-rata ya pasti korban yang sudah Pelakunya orang terdekat loh. Nah, Kebanyakan orang terdekat, makanya hati-hati pemirsa. Kita tidak tahu, walaupun orang sebaik apa ke kita, tetapi namanya hati manusia itu terbungkus ya, jadi kita tidak bisa membaca. Itu justru orang-orang terdekat kita, bahkan sekarang ini dalam era zaman yang sudah serba digital, jadi di situ semakin moral tidak terkontrol karena terpengaruh dari gadget juga ya. Ada kasus yang kemarin diatasi Mbak Esti ini, jadi adik kakak jadi korban dilecehkan, sebenarnya kepingin disampaikan tetapi tidak berani karena diintimidasi lah seperti itu, akhirnya dia akan jadi pelaku untuk balas dendam itu. nah kebetulan pemirsa, kita juga gak promosi. Kebetulan saya punya sanggar seni dan bela diri yang membina anak-anak juga. Jadi bagi anak-anak yang nggak mampu, anak yatim piatu dan juga anak-anak korban seperti yang disampaikan Mbak Ana tadi itu, ya silakan datang ke tempat kita dan akan kita bina semampu kita, semaksimal kita di beberapa keahlian supaya mereka paling tidak ada kegiatan positif dan bisa mengarah ke prestasi dan membuat mereka mungkin sedikit hilang traumanya, walaupun trauma itu nggak mungkin bisa hilang total Kak ya. Iya, tapi setidaknya kan dialihkan kan Mas dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti bela diri, sanggar seni. Itu kan merupakan hiburan buat mereka. Itu tuh bagus sekali. Betul. Saya terima kasih Jadi- sama Mas Hendro. Selama ini sudah ada satu anak yang korban itu terus mengikuti bela diri ya Mami ya. Sangat dan tidak dipungut biaya karena Ya, memang gratis korban, ya. Ingat pemirsa, gratis. gratisnya nih pemirsa. Free. Jadi Mas Hendro ini memang 1000 dari satu orang dari 1000 teman yang bisa searah untuk berjalan dengan saya, karena kalau kita memikirkan uang terus semua memang butuh uang, kita enggak munafik untuk saya enggak butuh uang, enggak seperti itu, tetapi ada tempatnya tersendiri. Karena kebanyakan yang korban ini orang susah, terus apanya Mas yang mau diperes? Ya, betul. Jadi kepedulian kita, kalau kita memang pendidik, bisa kita berikan tuh mungkin bukan uang tapi ilmu yang bermanfaat buat anak-anak bangsa. Itu lebih Itu yang, bermanfaat. ya itu yang bisa membuat manfaat buat anak-anak seperti itu, seperti itu. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Mbak Ana? Ada. Jadi untuk pemirsa, kalau memang ada sesuatu atau ada masalah atau terjadi ada pelecehan baik dari saudara sendiri ataupun orang lain, itu memang untuk hal yang satu ini harus segera dilaporkan, jangan takut, karena dari hal yang kadang-kadang alasannya gini Mas, maaf saya khilaf gitu, tetapi perlu tahu bahwa itu adalah pemikiran orang-orang yang sakit, jiwanya sakit, jadi itu jangan diremehkan. Kalau sudah misal nih pernah terjadi pengambilan video di kamar mandi itu oleh bapak tiri, cuman alasan lo nggak tahu, itu nggak masuk akal Mas, karena dari kamera ke video ini kan ada prosesnya gitu loh. Jadi kalau langsung dibilang cuman maaf saya nggak tahu, itu nggak masuk akal. Nah itu sudah tanda-tanda gitu Mas, jadi harus ditindak tegas gitu loh. Setidaknya kita memberi efek jerah, itu yang pasti. Efek jerah bagi pelaku pemirsa dan pendampingan untuk korban supaya korban itu merasa percaya diri yang bangkit lagi dan bisa menghasilkan sesuatu karya yang mungkin membuat orang tuanya bangga, juga membuat korban sendiri bangga. Kemudian jangan lupa bagi masyarakat semua selalu waspada dan berhati-hati dengan sekeliling Anda. Kadang pelaku itu bukan orang jauh Mbak, seperti Mbak Ana bilang tadi itu. Jadi selalu berhati-hati, sering berikan edukasi tentang seks kepada anak-anak walaupun usia dini sekalipun sesuai usia mereka.
Dan mungkin bahayanya yang pasti. ya mungkin kita nanti komunitas kita suatu saat mungkin akan mengadakan juga sosialisasi. Mudah-mudahan ada waktu dan juga bisa terlaksana nanti minimal ke sekolah-sekolah Mbak, yang mungkin nanti Ya, kita adakan sosialisasi tentang masalah-masalah yang mungkin sering menimpa ke anak-anak dan juga ke wanita, termasuk hal yang terjadi di lingkungan sekolah, termasuk pembulian dan lain-lain. Terima kasih Mbak Ana. Ini saya Mbak Esti nggak bisa datang karena ada kegiatan sedang mengurus kasus juga ya tadi ya. iya. Di yang tadi anak perempuan dua itu sedang dilecehkan sama bapak tirinya dan sekarang kasusnya lagi berjalan, Lagi sedang berjalan. dikawal ya, seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Ana sudah menerima kita Sama-sama, di Mas Hendro. ini di homestay-nya. Kok homestay sih apa? Guest house ya. Apa di rumah ini kok buat rumah singgah asing loh. Jadi buat bakar-bakar depan itu kan suasananya asri sekali. Kawan-kawan saya mau buat syuting lagu di sini lah. Bagus pemandangannya. Oke, terima kasih Mbak Ana atas Sama-sama, kesediaannya Mas menerima Hendro, kita berdua di sini. Mamiria, Saya terima kasih Hendro sudah BL ada dan di sini. istri saya Mamiria ke sini. Kapan-kapan nanti kita kesini lagi dan nanti makan-makan lagi kata dia. Iya. Masakan desa tadi enak sekali. Ya, nanti ganti-ganti menunya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Cangkruan, Teras Melodi. Sip. Arok. Ini Gor Ken Arok ini. Gedung olahraga Ken Arok ya, tempatnya pertandingan bola juga biasanya. Terus sekarang habis ini kita ke kanan, pulang lewat jalur depan Gor Ken Arok. Nah ini dia. Ini jalan-jalan kita ke sini harus hati-hati pemirsa kalau jalan-jalan besar ya. Ini tempat depannya Gor Ken Arok. Ini kalau ke kiri Pasar Gadang. Orang ini belok nih. Ke kiri nama ke barat. Tak kosan. Biasakan sabar kalau lewat jalan-jalan seperti ini karena berbahaya. Ini kalau dikasih jalan nih lah. Klakson. Itu salah satu driver yang baik ngasih jalan orang yang mau belok. Ya mungkin karena saya selama ini juga selalu kasih jalan ke orang-orang yang mau belok ya. Jadi itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mempermudah orang di jalan, kita juga satu saat akan dipermudah oleh orang lain di jalan. Ini Kecamatan Kedung Kandang. Saya dulu pernah ke sini liputan acara bagi-bagi bibit tanaman di depan Kecamatan Kedung Kandang. Kita tak kos dulu. Waktu saya pulang bawa bibit banyak, padahal saya bawa motor laki-laki tapi ya bawa RJR dulu, Honda CBR. Ya karena dikasih ya kita bawa aja, walaupun agak kesulitan bawa yang karena bawa bibit tanaman berapa ya, 7 bibit tanaman walaupun kecil-kecil tapi mempersulit kita juga karena kita naiknya motor Honda CBR bukan naik matic. Cilik-cilik iku anu ku.
sampai ini belakang dulu. Nah gitu ya. Atur kaki, maju kan kaki.